إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين، خصوصا لوالدينا وقرابتنا وأستاذنا، وخصوصا على كل نيتنا شيء لله له. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، يا فتاح يا عليم، افتح قلوبنا بابك يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف: dan ketahui olehmu bahwasanya obat yang menegahkan daripada mengumpat itu, bahwa engkau berpikir pada janji siksa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat kepada suratan amal orang yang diumpat. Maka tilik atau pandang olehmu akan sedikit kebajikan engkau dan banyak umpat engkau. Kemudian tilik atau tengok olehmu akan kecelaan engkau, maka berbimbang engkau dengan diri engkau lebih baik daripada berbimbang dengan diri orang lain. Di masih cerita tentang loboh berkata-kata tentang mengumpat. Ikut obat mengumpat, bahwa kita mesti berfikir kalau nak mengumpat supaya kita tu mampu untuk tak ada mengumpat. Mesti kita berfikir bahawa Tuhan berjanji akan menyiksa orang-orang yang mengumpat. Dan Nabi pernah menyebutkan bahawa dipindahkan kebaikan orang yang mengumpat kepada suratan atau catatan amal orang yang diumpat. Bahawa kebaikan itu dipindahkan oleh Tuhan kepada orang yang kita umpat. Kemudian kita tengok pula bahawa kebaikan kita sedikit dan umpat kita banyak. Tiada ada seimbang, habis lama kita. Jadi cara mengumpannya macam tu. Kita tengok kita amal kita sedikit, dia bagikan kepada orang lain, sementara mengumpat kita banyak, tekor aja dia. Maka kalau macam tu kita jangan sibuk dengan orang lain, sibuklah dengan dia gitu. Dan jika ada pada engkau dosa yang kecil, maka ketahui olehmu bahwasanya mudarat dosa kecil engkau atas diri engkau lebih banyak daripada mudarat dosa besar orang yang lain. Jadi kalau kita masuk punya dosa kecil, itu sebenarnya lebih bahaya daripada orang yang lain yang punya dosa besar.
Dan jika tiada ada pada engkau keceluan atau kecelaan, maka ketahui olehmu bahwasanya jahil engkau dengan kecelaan diri engkau itu adalah ia sebesar-besar segala kecelaan. Jadi dosa kecil itu ngapa disebut lebih bahaya daripada dosa besar orang? Yang menyebabkan kita mencaci maki orang itu karena kita merasa dosa kita kecil lah. Karena kita itu merasa lebih elok daripada orang. Jadi dosa besar orang itu tadi sebenarnya kurang lebih bahaya. Karena itu orang lain yang mempunyai dosa besar itu barangkali dia merasa lebih berdosa, barangkali dia merasa lebih bersalah. Karena orang yang mempunyai kesalahan yang besar dia ada merasa mulia, dia ada merasa tinggi, dia merasa hina. Sementara kita yang pakai dosa kecil itu bahaya, karena kita merasa lebih elok dari orang tu, lebih mulia dari orang tu. Maka kita mencaci orang yang punya dosa besar dari kita. Yang kita caci itu kadang orang yang berbuat yang tak ada kita buat. Pokoknya orang tu lebih buruk dari kita perasaan kita. Orang tak ada mengajarkan kebaikan, awak mengajarkan kebaikan. Jadi perasaan kita yang kita caci itu orang tu lebih parah daripada kita. Jadi kalau macam itu, dan jika tiada ada pada engkau kecelaan, kalau kita merasa kecil dosa, maka ketahui olehmu bahwasanya jahil engkau dengan kecelaan dari engkau itu adalah ia sebesar-besar segala kecelaan. Jadi sebenarnya orang yang merasa dosanya kecil itu dia tu jahil, dia tu tak tahu masa dia tu banyak dosa, masa dia tu banyak salah, maka dia merasa dosanya kecil. Sementara jahil daripada dosa yang kecil itu sebesar-besar dosa. Kita kan merasa, jadi dengan merasa tak dosa itu merasa lebih daripada orang. Padahal sesungguhnya kita tu sebenarnya jahil daripada keburukan kita, tak kelihatan. Karena dati alat, dati ilmu. Jadi dosa yang paling besar dosa jahil, dosa tak tahu juga. Kalau dia tahu, pasal dia mengatakan dia merasa dosa. Orang nengok benda yang kecil itu pakai alat mikroskop, awak datik tak kelihatan. Orang nengok barang yang jauh itu pakai kekiak, tahu di dalam kapal itu ada rimau. Awak dari jauh datik kekiak, tak tahu bahasa di dalam kapal yang jauh itu ada rimau. Sebenarnya bukan dosa kita yang kecil, tapi pengetahuan kita yang kurang. Karena siapa manusia yang sunyi daripada kecelaan? Siapa manusia yang dikit buruknya? Kalau tak ada Nabi Muhammad, tak lain tu merasa lah dosa, lain tu merasa lah kesalahan. Cuman ketika orang tu merasa dia lebih elok, dia tu tak pasal, so dia tu banyak dosa. Itu baik cuma. Kemudian jika sunyi engkau daripada kecelaan, maka hendaklah engkau syukur akan Allah Ta'ala akan mengganti bagi mengumpat orang itu, karena mengumpat itu sebesar-besar kecelaan. Kalau seandainya kita memang ngerti, paham, ada ilmunya, setelah kita cek diri kita tu memang agak kurang menurut kita dosa kita, kalau macam tu bersyukurlah. Kenapa? Dengan kurangnya dosa kita itu, itulah ganti daripada kita mengumpat. Tentunya kalau orang kurang dosanya, banyaklah eloknya. Kalau banyaklah eloknya, itulah ganti daripada mengumpat itu. Kebaikan kita tak diambil lah, bisa impas. Ini bukan keburukan kita dikit, tapi sebenarnya pengetahuan kita
yang kurang. Orang tu kalau dia lah banyak ngertinya, banyak tahu, banyak ilmu, tak berani mengatakan dia kurang dosa. Dia nya lah nak ngaji orang, dia sibuk dengan diri dia. Karena setiap gerak-gerik dia tu mengatakan dia salah, dia faham. Contohnya Sayyidina Ali kan digelar pintu ilmu, saking banyaknya ilmu. Nabi yang menggelar dia babul ilmu. Sayyidina Ali itu ketika dengan siapa pun dia tidak ada merasa dia yang lebih elok. Ketika dia menengok jantan dengan betina berdua, saking eloknya hati dia, baik sangkut barangkali dia dengan main. Tidak ada dia mengatakan orang itu berzina. Ketika dia tengok orang yang muda dari dia berbuat dosa, dia tengok dia muda berbuat dosa, dia dalam keadaan kurang tahu. Aku tua dari dia, aku lebih tahu dari dia, aku buat dosa lebih dari dia. Berarti dia merasa lebih buruk daripada budak yang kecil tadi. Jadi setiap perkara dia menang macam tu. Maka tidak ada lah dia yang paling tinggi. Kita tengok ke binatang macam tu. Kucing dibagi makan, tulangnya dia dah ada, ngeluh. Kita segala ada yang kita makan, ngeluh. Mati elok lah kucing daripada kita. Kita tengok pula ke orang gila. Orang gila tak ada ngeluh, orang gila tak ada keluh kesah. Saking elok hati kalau orang gila bertemu orang gila, tak ada teguran. Saking elok ada tak dia saling menceritakan keburukan orang gila tu. Datik kan? Sehingga saking dia elok, dia kalau bersuara sesama gila tu pula berteguran. Jadi kalau ada orang pula berteguran, berarti kita tengok ke orang gila nya, dia merasa lebih elok orang gila. Ada dia ngumpat-ngumpat yang sesama gila yang di sana tidak. Kalau dia bersumpah, dia bertegurnya pun tidak. Sekali lagi saya sebut, kalau orang tak berteguran berarti ada banyak orang tak berteguran. Dan ada pun berbantah-bantah, berdebat, bertengkar, saling adu, maka yaitu mencela akan perkatuan orang lain dengan menzohirkan kecederaan, keburuan padanya, sama ada citra atau cedera pada lapasnya atau pada maknanya. Dia yang nama berbantah-bantah tu, kita nyalai cakap orang tu, nyalai pendapat orang tu, nyalai pemahaman orang tu, nyalai ilmu orang tu, baik itu pada lapasnya yang dia sebutkan atau pada isi yang dia sebutkan. Itu namanya berbantah-bantah, nyalahin, berdebat. Berdebat itu kan saling mengalahkan, saling menyalahkan, saling membenarkan diri masing-masing. Itu. Jadi paling kenanya yang nama berdebat tu, cakap yang dia ucapkan tu salah cara dia ucapkan, walaupun isinya benar. Itulah namanya mantah itu. Cara kau nyampaikannya salah, cara dia nuturkan cakap tu disalahi dia orang. Itulah namanya membantahi, walaupun isinya benar. Apalagi lah yang dia sampaikan itu
nadanya atau caranya salah dan isinya pun salah, kita sebutkan kau tidak benar. Nah, itulah namanya membantai. Dan orang itu marah, akhirnya berbantah-bantahan. Bermula yang membangkitkan atas berbantah-bantah itu dua perkara yang muat kita kadang berdebat, saling beradu, kadang saling nyalah. Ada kalanya karena meninggikan diri dengan menzuhirkan kelebihan diri. Yang pertama itu karena orang itu menunjukkan atau menampakkan bahwa dia itu lebih daripada orang yang di depannya, menunjukkan bahwa kita lebih ngerti, menunjukkan bahwa kita lebih paham, menunjukkan bahwa kita lebih hebat, menunjukkan bahwa kita lebih tua. Pokoknya menunjukkan kelebihan. Itu sebenarnya isi daripada berbantah. Dan ada kalanya karena tabiat yang jahat yang suka menghinakan orang lain. Nah, yang kedua karena memang tabiat dia suka nak menghinakan orang lain. Nah, dua macam itu penyebab berbantah-bantah. Maka berbantah-bantah itu menguatkan ia akan dua perkara yang sangat keji ini. Jadi berbantah-bantah itu sebenarnya nimbulkan nama tambah kuat kesombongan kita, nama tambah kuat tabiat buruk kita. Jadi ketika ada orang berbantah itu sebenarnya isinya bukan dia tu tambah elok dah, tambah kuat kesombongannya, tambah kuat pula nunjukkan tabiat jahat dia. Bahkan yang wajib atas engkau bahwa engkau membenarkan akan barang yang engkau dengar daripada perkataan yang sebenarnya. Di ketika berbantah ada cakap orang itu benar, wajib kita dengarkan sesuai dengan yang sebenarnya, wajib didengarkan. Dan bahwa engkau diam daripada barang yang engkau dengar daripada perkataan yang salah. Nah, kalau ada cakap orang yang mantah itu salah, tidak perlu dijawab, diam. Melainkan apabila ada pada menyebutnya faedah yang bangsa agama, maka menyebut engkau akan dia dengan lemah lembut. Melainkan kalau perkara yang dia sebut itu tidak sesuai dengan agama, nyalai agama. Nah, itu bolehlah kita jawab, cuman jawabnya pun tetap dengan lemah lembut. Kalau cuman dia mengatakan kita yang salah, tidak ada tentang urusan agama yang disebut dengan salah, tidak perlu cukup diam. Apa contohnya? Kalau lah bertengkar, cuma mereka udah ngaji, perlu kita jawab. Ngaji itu wajib, sedang ngaji sedang tidak elok kalau kita ngaji. Kalau dia nyebutkan kesalahan kita sudah perlu diam. Kalau dia nyebutkan urusan agama salah, itu perlu kita luruskan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun bunya lahu baitun fi a'lal jannati. Wa man tarakahu wa huwa mubtilun bunya lahu baitun fi rabatil jannati." Artinya barang siapa meninggalkan ia akan berbantah-bantah dan berdebat bertengkar pada ketika ia sangat sebenar, niscaya diperbuat baginya rumah pada setinggi-tinggi surga. Jadi siapa yang meninggalkan berdebat walhal padahal dia itu benar, dibuatkan Tuhan rumah sebesar-besar surga itu, seelok-elok rumah di dalam surga. Dia benar, tapi dia dah nak berdebat. Sebenarnya kita tuh kalau dalam keadaan benar, tak yang kita takuti
Itu yang kita khawatirkan. Dan barang siapa meninggalkan akan dia pada ketika ia yang salah, niscaya diperbuat baginya rumah pada keliling surga. Siapa meninggalkan berbantah-bantah, berdebat-debat, beradu kepintaran, walhal dia dalam keadaan salah, dia tahu bahasa dia salahnya lah. Cuman kalau dia tak nak dibuat hino tadi, dia melawan berbagai dalil. Nah, sementara dia sanggup melawan tapi dia tinggal, tak jadi berbantah dengan orang itu, diam atau lari. Maka ketika itu Tuhan catat bahwa dia akan dibuatkan rumah di sekeliling surga, rumah yang sangat elok. Dalam keadaan salah, kita mundur, kita tak nak meladeni orang tu, kita dibuatkan dalam surga. Apa? Rumah di dalam surga. Apa lagi dalam keadaan benar? Dengan catatan niat kita ngamalkan yang kok, ninggalkan beban tadi, malu dengan manusia, malu dengan Tuhan, malu dengan malaikat. Gawe kita tidak elok, menang kita tidak ada kalau dikata orang elok, kalah kita tidak ada kata kalau orang hebat. Yang kata orang itu kalah jadi abu, menang jadi arang. Berarti ini elok. Bermula yang demikian itu karena meninggalkan berbantah atas yang sebenar itu lebih sukar. Kenapa? Orang yang benar meninggalkan berbantah tadi, dia dalam keadaan benar, dia tak nak berdebat, posisi dia benar, itu sebenarnya lebih payah meninggalkannya. Kenapa? Datik yang kita takuti untuk berdebat, datik yang kita takuti untuk kita melawan, pasti ada orang yang nolong. Kita dalam keadaan benar, nah, itu sebenarnya lebih sulit meninggalkannya. Kenapa? Datik rintangan bagi kita, datik urusan. Nah, tapi kita tinggalkan. Sebenarnya lebih berat daripada kita salah. Kalau kita salah mungkin banyak orang yang nyalahi kita, banyak orang tak ada nolong kita, dan urusannya pun banyak. Bisa jadi kita berkasus. Kalau banyak, aku tak dalam keadaan benar kita tinggalkan, maka dibuatkan Tuhan rumah yang seelok-eloknya dalam surga itu, sebesar-besar. Saking eloknya perintah Nabi itu yang disuruh kita. Dalam keadaan salah Tuhan menjanjikan surga, dibuatkan rumah di sekeliling surga. Jadi kalau nak pakai rumah elok, kau bilang itu kan di dunia kan ada buat rumah elok. Elok maksud si kau kan dapat partnya rumah yang paling elok di dunia. Sebab rumah yang di surga tu muatnya bukan dari batu-batu, dari batu yang paling elok. Ada namanya batu zamrud, dari emas, batu jenis batu, dari mutiara, dari intan berlian. Itu rumah di surga. Ya dari semennya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastakmilul 'abdu haqiqatal imani hatta yada'al mira'a wa huwa muhiqqun. Artinya tiada menyempurnakan oleh hamba itu akan sebenar-benar iman hingga meninggalkan berbantah-bantah pada ketika ia yang benar. Jadi sesempurna-sempurna iman seseorang, dia meninggalkan berbantah dalam keadaan dia sangat benar. Nah, itu menunjukkan bahwa iman orang itu sangatlah sempurna.
dia benar, dia tinggalkan daripada berdebat, tinggalkan daripada berbantah. Kita kadang-kadang tuh, karena kita benar, kita nyalang, itu bukannya elok, sama ada elok. Adapun melawak dan seluruh melawak, melucu, buat orang tertawa, seluruh cakap main dia, cakap, ya cakap seluruh lah kan. Maka berlebih-lebihan padanya, membanyakkan ia akan tertawa dan mematikan ia akan hati, dan menyebabkan ia akan dendam dan menghilangkan akan keadaan ditakuti. Di banyak kita tertawa, banyak kita berselawat, itu efeknya matikan hati kita. Hati yang mati itu tak gairah untuk berbuat baik. Hati yang mati tidak menerima kebenaran. Hati yang mati tidak ingat dengan Tuhan. Hati yang mati tidak yakin dengan Tuhan. Sudah terjebak dendam. Kenapa kadang kita mau royo orang tu sakit hati. Itu ke hati dia dendam dia. Walaupun nak kita buat orang tu tertawa tu kan, dia milu pula tertawa. Maka kadang-kadang dia sibuk apa. Apalagi dia lagi pening, awak muronya, dia lagi banyak masalah, awak guroi, dan menghilangkan akan keadaan ditakuti, dan menyebabkan banyak tertawa itu menghilangkan apa yang ditakuti manusia untuk di akhirat kelak. Artinya apa? Menyebabkan kita lupa dengan kematian, tidak ada takut dengan mati yang sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhuka wa la tumazihhu. Artinya jangan membantahi engkau akan saudara engkau, dan jangan engkau melawak dan seloho dengan dia. Kenapa ini boleh? Sebenarnya kalau tidak ada berlebihan itu diperbolehkan. Kalau kelewatan lagi orang ke hati pula yang gitu. Enggak tinggi, enggak berbala pula buat ni. Ya, sewajar-wajar. Dan sabda Nabi SAW, Inna rajula yatakallamu bil kalimati wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وفقنا لمرضاتك وثبتنا على دينك. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم اهدنا يا هادي، خبر لنا يا خبير، بين لنا يا مبين. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم آتنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم إيماننا وسلم اعتقادنا وسلم معرفتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Walhamdulillahirabbil alamin.